apa yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu apa? Karena yang terjadi di antara bangun tidur sampai tidur lagi, itulah yang sedikit banyak dengan izin Allah Ta'ala menentukan kita itu bahagia dunia, bahagia akhirat, atau sengsara dunia, naudzubillah min dzalik, dan sengsara akhirat. Nah kalau kita pengen dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, itu syarat nomor satu adalah sadar diri, ya sadar diri kalau punya Tuhan, sadar diri kalau punya Allah. Sadar diri kalau kita ini hanya makhluk, kita ini hanya ciptaan, ora iso apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi punya Allah. La ilaha illallah. Yang ada cuman Allah, yang bisa cuman Allah, yang punya cuman Allah. Dan kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kalau sadar begitu, hidupnya pasti enak. Kok bisa, Beb? Sadar begitu, hidupnya pasti enak. Contoh, pagi-pagi bangun gak punya uang. Enak atau gak enak? Seperti saya sekarang ini, baru landing dari pesawat, dikabari sama anak-anak, Beb minta maaf, TV-nya kesenggol scaffolding jadi pecah itu pojok itu. Iya. Itu enak atau enggak enak itu? Enggak enak ya? Enggak enak. Enggak punya duit? Enggak enak. Kalau kita merasa enggak punya Tuhan, naudzubillah min dzalik, jadinya enggak enak. Kalau punya Tuhan, punya Allah, ya enak. Kenapa? Begitu enggak punya duit, punya Allah. Lah yang punya jagat raya siapa? Allah. Yang bisa ngasih rezeki siapa? Allah. Berarti tinggal ngapa? Minta. Allahumma TV pecah. Kan begitu ya. Ya Allah TV-nya pecah. Kesian ibu-ibu yang di pojok sana lihatnya semerawut ya. Retak. Allahumma TV-nya pecah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya minta. Allahumma gak punya uang. Ya Rabb berilah uang. Minta duit ya Allah. Itu tugas kita. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kira-kira dikasih gak sama Allah? Pasti dikasih. Pasti dikasih. Cuman ya jombo arep-arep. Ya, kamu ngarep ini bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya, jangan kamu tunggu. Yang nunggu itu tandanya nggak percaya. Nunggu itu tandanya ragu. Kalau mau doa itu kabul, syaratnya harus percaya, yakin. Nah itu baru sama Allah dikasih betul. Nah kamu nggak yakin kok. Kalau yakin dikasih betul. Nah yakin itu ciri-cirinya apa? Orang ngarep. Gak nunggu, melanjutkan aktivitas. Gak punya uang, tapi kan ya usaha, ikhtiar. Minta sama Allah, mulai ikhtiar. Melakukan hal-hal yang halal, yang bisa dilakukan. Betul seperti itu? Apapun itu, mau sehat. Ya Rob, saya sakit, beri saya kesehatan, kesembuhan. Mulai melakukan yang bisa dilakukan. Entah minum wedang jahe, entah minum madu, ya, entah minum jeruk. Lakukan yang dilakukan. Allah ngasih enggak? Pasti dikasih. Nah, nomor satu apa yang dikasih buat orang yang percaya sama Allah? Nomor satu apa? Ayo, tahu enggak? Kalau percaya sama Allah, yakin sama Allah, enggak punya duit, angkat tangan. Allahumma beri saya rezeki berlimpah. Nomor satu apa? Karena percaya, hatinya tenang. Pikirannya tenang. Gak usah dipikir. Udah diurus sama Allah. Tugas saya adalah melanjutkan pekerjaan. Contoh yang paling gampang. Tadi dari rumah ke sini, tiba-tiba sampai sini atau
Ada prosesnya. Ada prosesnya. Prosesnya apa? Ada yang naik sepeda ontel ya. Ada yang naik motor. Ada mungkin yang naik mobil. Ada yang mungkin miber. Saya kan miber ya. Saya hari ini terbang dari Jakarta ke Solo. Betul kan ya? Ada yang terbang. Ada prosesnya. Betul? Jenengan kenapa kok keluar dari rumah tenang? Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya? Ya Allah, saya mau keluar. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pokoknya saya mau berangkat, ya Rob minta selamat. Enggak banyak mikir. Coba kalau orang enggak pasrah sama Allah, enggak minta sama Allah. Kebanyakan mikir. Arab mabur. Lah engko pesawatnya jiglok bi. Gak sido mabur. Ganti naik kereta api. Nah, nanti kalau keretanya relnya anjlok gimana? Ganti naik bis. Lah kalau supirnya ngantuk ketiduran terus gimana? Ganti jalan kaki. Nah, nanti kalau ada orang lamun nabrak saya gimana? Yus mati sisan gitu ya. Urip kok kakean mikir. Itu belum mati sudah mati. Udah nggak bisa hidup. Udah nggak bisa hidup. Mati itu kan nggak harus istilah mati yang saya maksud bukan artinya meninggal dunia, tapi tidak merasakan kehidupan. Kenapa? Gak percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, gak yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau percaya, kalau yakin, selesai masalah. Contohnya ilmu ikan. Itu ikan yang ada di situ. Ada ikannya ya? Baru 4 ikannya. Cita-cita 50. Biar rubik gitu asik ya. Baru 4. Ikan yang di situ tuh sak kotak. Sebetulnya dia kalau bergerak ke sana kan kena tembok. Mentok ke sana kena tembok. Ke sana kena tembok. Ke sana kena tembok. Tapi saya nggak pernah lihat ikan itu nabrak tembok. Nggak pernah. Yang ada marani tembok, terus dia cari makanan di tembok. Nggak pernah. Ikan itu terus nabrak, duak, nggak pernah. Seumur-umur saya punya kolam itu ya, nggak pernah lihat ikannya nabrak tembok lah ya, nggak pernah. Yang ada mendekati tembok, mengurangi kecepatan, menikmati cari makanan di situ. Entah lumut, entah apa, betul kan ya? Dipepet, muteri lagi, minggir, nggak nabrak tembok. Lah kita ini hidup, ada tembok di depan, mau marani kok. Wes orang mungkin neng kono nggak mungkin dapat sesuatu di sana. Deketi tembok aja nggak berani. Paham maksud saya tembok? Ada hambatan, ada masalah, ya. Ada batasan. Itu nggak berani deketi, ngedohi. Akhirnya hidupnya bagaimana? Ke kanan masalah, ke kiri masalah, maju masalah, mundur masalah. Akhirnya mati ngadeg. Gak bergerak kemana-mana, diem. Percuma saya ke sana gak akan ada hasilnya. 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 Akhirnya diam saja. Na'udzubillah min dzalik. Kok kalah sama ikan. Sudah sadar dikelilingi tembok, ikan itu masih asyik bergerak menikmati yang bisa dia nikmati. Muter. Bahkan tempatnya kecil berani loncat-loncat. Cus. Betul ya? Lah kita ini manusia kok tidak bisa menikmati bumi Allah yang gedenya segini. Karena pikirannya dikasih tembok. Gak duit. Pikirannya dikasih tembok. Gak punya uang. Pikirannya dikasih tembok, ada masalah. Pikirannya dikasih tembok, aku sakit. Dan sementara kita banyak ketemu orang sakit, bisa menikmati bumi yang indahnya luar biasa. Lah kok yang satu ini sakit, terus sama ngelus dodo, kapan matiku yo? Masya Allah. Ini kan na'udzubillah min dzalik. Lupa lagunya Mbah Surip, bangun tidur
tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Hidup itu ya cuman seperti itu, dibatasi oleh waktu. Tenaga juga dilimit, dibatasi. Nikmatnya mulut juga dibatasi. Semua dikasih batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo nikmatono.